Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Dasar Manajemen Perusahaan Agribisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu memilih salah satu teori dari evolusi teori manajemen. Kami memilih teori organisasi klasik sebagai bahan materi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dimas Mulidan selaku direktur, dan dilanjutkan kepada para anggota saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Isma Aulia, saya sebagai manajer pemasaran. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuralivia Putri dari manajer pemasaran. Perkenalkan, saya Sri Anggriani dari manajer produksi. Perkenalkan, saya Resa Priyanti Putri dari operator mesin. Terima kasih kepada para anggota yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya akan dijelaskan terkait sejarah teori organisasi klasik yang akan dijelaskan oleh Tasya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Direktur PT Eko Farma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah teori organisasi klasik. Socrates adalah orang yang pertama kali memberikan andil terhadap terbentuknya teori organisasi klasik yang paling kuno. Hal itu dimulai ketika Socrates memberi nasihat kepada Nicomedes tentang seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, menurut Socrates, adalah orang yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan yang mampu mewujudkan. Sesuai dengan namanya, teori organisasi klasik pada hakikatnya merupakan teori yang mengandung pertimbangan tradisional. Teori klasik menjadi dasar pembentukan teori-teori organisasi lain yang muncul kemudian. Meski tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan, dan tahun pertama kali munculnya teori ini, tetapi teori ini memberikan analisa yang meletakkan dasar pengetahuan bagi aliran-aliran pendatang. Terima kasih. Terima kasih kepada Tasya yang telah menjelaskan terkait sejarah. Selanjutnya akan dijelaskan pokok ajaran dari teori organisasi klasik yang akan disampaikan oleh Sri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pokok ajaran teori organisasi klasik. Yang pertama, organisasi itu timbul untuk mencapai produksi dan tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua, hanya ada satu cara terbaik untuk mengorganisasikan produksi, dan cara itu dapat dijumpai melalui penelitian yang sistematik dan ilmiah. Yang ketiga, produksi dapat dimaksimalkan melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Dan yang terakhir, orang dan organisasi kerja haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas dan efisiensi. Terima kasih. Terima kasih kepada Sri yang telah menjelaskan pokok ajaran dari teori organisasi klasik. Selanjutnya akan dijelaskan para pencetus dari teori organisasi klasik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh pindah slide? Oke, para tokoh pencetus ini dimulai dari yang pertama adalah ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, teori organisasi klasik adalah sentralisasi peralatan dan pekerja pabrik, pembagian kerja, spesialisasi manajemen, dan ekonomi perusahaan menjadi pusat perhatian dalam teori organisasi klasik. Yang kedua, menurut Charles Babbage, teori organisasi klasik adalah prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan secara luas. Salah satunya adalah menerapkan penggunaan ilmu komputer untuk menghasilkan produksi di pabrik. Prinsip dasar Babbage menginisiasi munculnya gerakan manajemen ilmiah. Yang ketiga ada Daniel McCollum. Menurut beliau, teori organisasi klasik merupakan prinsip organisasi yang meliputi pembagian tanggung jawab, keseimbangan antara kekuasaan dan pertanggungjawaban, dan sistem laporan yang digunakan pemimpin untuk mengetahui secara langsung apakah tanggung jawab berjalan baik dan mengetahui kesalahan yang dilakukan bawahannya atau tidak. Yang keempat ada Henry Fayol. Menurut Henry Fayol ada 6 prinsip utama terkait manajemen dalam setiap bentuk organisasi, yaitu keteknikan, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajemen koordinasi. Dan yang terakhir menurut Max Weber. Menurut Max Weber, teori organisasi klasik adalah pengelolaan organisasi harus dilakukan dengan kewenangan yang legal dan rasional. Weber adalah pencetus teori birokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan
Aplikasi real salah satu teori organisasi klasik. Kami mengambil contoh dari teori Henry Fayol. Berikut adalah 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol yang akan dijelaskan oleh Citra dan Resa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Direktur membagikan tugas kepada masing-masing anggota terkait apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam menjalankan visi misi perusahaan. Yang kedua yaitu wewenang. Setiap anggota perusahaan harus turut ikut menjalankan perintah. Yang ketiga yaitu disiplin. Menjalankan setiap tugas secara disiplin, tanggung jawab, dan tepat waktu. Yang keempat yaitu kesatuan komando instruksi hanya dari satu orang. Agar tidak terjadi miskomunikasi, fokus aturan dan instruksi hanya oleh direktur. Yang kelima yaitu kesatuan dalam pengarahan. Saling paham dan memahami bahwasanya pengarahan hanya dari direktur. Yang keenam yaitu kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Mementingkan kepentingan perusahaan lebih baik dibandingkan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketujuh yaitu imbalan kompensasi yang adil antara pekerja dan majikan. Kompensasi diperlukan demi terwujudnya keadilan dalam sistem pekerjaan yang dijalankan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Citra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sentralisasi. Sentralisasi mengurangi peran bawahan dalam membuat keputusan. Keputusan lebih baik dan terarah apabila diputuskan oleh direktur. Tetapi peran dan pendapat bawahan perlu dipertimbangkan juga dalam mengambil keputusan, namun dengan porsi sedikit. 9. Hierarki. Setiap anggota perusahaan perlu mengetahui berada di posisi mana, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Ke-10, susunan. Adalah material dan orang yang harus berada pada tempat dan waktu yang tepat. The right man in the right place. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. 11. Keadilan. Setiap anggota perusahaan berhak mendapatkan dan menyuarakan keadilan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 12. Stabilitas staf. Keseimbangan antara karyawan keluar dan masuk harus dipertimbangkan agar pekerjaan tetap seimbang. 13. Inisiatif. Itu direktur harus inisiatif dalam menjalankan semua tugasnya. Anggota perusahaan juga perlu inisiatif atas pekerjaannya. Dan yang terakhir, semangat korps. Memiliki jiwa korsa yang tinggi, menjalankan tugas secara bersama sehingga bisa sesuai dengan tujuan perusahaan. Terima kasih kepada Citra dan Resa yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang terakhir dari kelebihan kekurangan dari teori organisasi klasik yang akan disampaikan oleh Isma. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Jadi organisasi klasik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yaitu kelebihannya keefisiensi produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja. Yang kedua, metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensi tenaga kerja. Dan yang ketiga, metode tersebut mampu memberikan rancangan kerja. Kekurangan dari klasik ini yaitu 1, peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan yang terjadi yaitu perubahan upah. Yang kedua, teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, manajer selalu menganggap remeh individu yang ada di bawahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Isma yang telah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori organisasi klasik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.